Struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Terdapat 3 bahasan penting dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah organ reproduksi laki-laki, yang kedua organ reproduksi perempuan, dan yang ketiga adalah proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait organ reproduksi laki-laki. Terlihat pada gambar, penampang melintang organ reproduksi laki-laki. Mari kita bahas nama bagian sesuai dengan urutan nomor yang ada pada gambar. Bagian yang ditunjukkan dengan huruf A adalah vas deferens. Apa itu vas deferens? Vas deferens adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya untuk menghubungkan epididymis dengan uretra. Bagian B, uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Pada laki-laki, saluran urin dan sperma berada pada satu pembuluh yang sama, yaitu uretra. Bagian yang ditunjukkan dengan huruf C, bagian yang panjang ini, adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki, namanya tadi penis. Fungsinya sebagai saluran urin dan saluran sel sperma. Di buku-buku lain juga sering disebut sebagai organ kopulasi, yaitu organ reproduksi luar pada laki-laki yang berfungsi untuk persetubuhan. Bagian yang ditunjukkan huruf D adalah skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum adalah bagian yang menyerupai kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selain itu juga berfungsi sebagai pelindung dari sel sperma atau pelindung dari testis. Bagian selanjutnya, dari D sudah, sekarang kita bagian E, namanya testis. Apa itu testis? Testis adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum tadi. Fungsinya untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Organnya namanya testis, hormonnya testosteron. Bagian yang ditunjukkan huruf F adalah epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma. Ukurannya kurang lebih 4 cm. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sel sperma sementara sebelum digunakan. Yang G, bagian selanjutnya, bagiannya unik ini, mudah dikenali ya bagian G. Bagian G. Namanya adalah kelenjar Cowper atau bulbouretra, yaitu bagian yang seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Ini fungsinya menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Ini penting untuk diingat ya, kelenjar Cowper ini menghasilkan cairan yang bersifat basah. Sedangkan bagian H itu kelenjar prostat, ini sering dikenal ya prostat, ini bentuknya unik ya, menarik ya, seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Ini fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kalau cairan basah dihasilkan oleh Cowper, cairan bersifat asam dihasilkan oleh kelenjar prostat. Bagian selanjutnya adalah bagian I, yaitu vesicula seminalis atau disebut juga sebagai kantung semen. Apa itu vesicula seminalis? Dia adalah kantong kecil yang ukurannya kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang dari kantong kemih. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Jadi sperma itu berupa sel. Karena sel dia makhluk hidup, dia membutuhkan nutrisi atau asupan gizi, makanan. Yang menghasilkan siapa? Vesicula seminalis. Itu tadi bagian yang pertama, organ reproduksi laki-laki. Selanjutnya kita bahas materi bagian yang kedua, yaitu organ reproduksi pada perempuan. Jumlahnya lebih sedikit ini bagiannya. Insya Allah lebih mudah untuk kita kenal. Bagian yang pertama, bagian huruf A, adalah ovarium. Ovarium ini struktur yang berbentuk seperti telur. Jumlahnya 2 buah, ada di kanan dan di kiri.
Ini fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Selain itu juga menghasilkan hormon reproduksi, ada estrogen, progesteron, dan teman-temannya. Bagian yang B adalah tuba falopi atau juga dikenal dengan nama oviduct. Apa itu tuba falopi? Tuba falopi adalah saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang terletak di atas rahim. Ini fungsinya menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Selain itu, tuba falopi ini fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi, yaitu pembuahan bertemunya sel sperma dengan sel telur di bagian tuba falopi. Organ reproduksi selanjutnya, bagian C adalah infundibulum. Infundibulum ini struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menangkap sel telur. Ini bisa juga bersatu dengan bagian lain yang seperti rumbe-rumbe gitu ya. Seperti rumbe-rumbe namanya fimbriae. Bagian selanjutnya huruf D adalah uterus atau rahim. Ini sudah penting kita kenal ya. Ini struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Dikenal juga dengan nama kandungan. Jadi kalau bayi itu berada di dalam rahim. Bagian selanjutnya adalah bagian E, itu namanya endometrium. Endometrium itu salah satu lapisan dinding rahim. Ini fungsinya membatasi antara rongga rahim dengan pertumbuhan embrio. Ini fungsinya untuk nanti menempelnya embrio. Jadi ketika tidak terjadi penempelan embrio, tidak terjadi pembuahan, maka akan meluruh saat menstruasi. Jadi kalau menstruasi, kemudian keluar darah, begitu, itu adalah bagian dari endometrium yang meluruh atau dibuang. Bagian selanjutnya adalah F, vagina. Vagina ini adalah organ reproduksi luar pada perempuan. Ini saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim tadi. Fungsinya untuk mengalirkan darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Atau juga disebut juga organ senggama. Jadi bagian reproduksi pria, penis tadi, masuk melalui vagina. Bagian yang terakhir, G, ini namanya adalah serviks. Serviks itu juga dikenal sebagai leher rahim. Ini bagian bawah rahim yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ketika bicara tentang serviks, nanti di sub pembahasan berikutnya akan dibahas juga salah satu gangguan reproduksi yang cukup mematikan yang namanya kanker serviks. Jadi demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Kita sudah belajar nama bagian dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.